Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat-sahabat sekalian yang berbahagia, kembali berjumpa dengan saya di channel Fakhruz Zaini Al-Halabi. Semoga sahabat-sahabat sekalian dalam keadaan sehat walafiat, dan bagi yang sakit semoga segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat sekalian, alhamdulillah pada hari ini saya sangat senang. Kenapa? Karena paket yang saya pesan itu sudah sampai ya. Nah, ini dia paketnya ya. Tentu saja isinya adalah buku ya. Nah, buku ini sudah pernah saya baca sekitar 20 tahun yang lalu ya. Bahkan sudah selesai, sudah hatam saya baca ya. Tentunya kalian penasaran ya. Kalau sudah hatam kenapa dibeli bukunya ya? Dibeli lagi bukunya ya. Kemudian buku apa gitu kan? Ya. Nah, nanti akan saya sampaikan alasannya ya. Nah, untuk sekarang kita akan unboxing dulu ya. Kita coba buka bukunya dulu. Gimana bukanya ini? Ini packingnya bagus sekali ya. Susah bukanya ini gimana? Kita cari tempat yang kosong. Wah, packingnya ketat sekali ini. Nah, ini ya, ada 2 buku ya. Ini bukunya lumayan tebal. Yang ini kita simpan terlebih dahulu ya. Nah, ini dia judul bukunya, Warisan Para Wali ya. Faridudin Al-Attar ya. Ini adalah cetakan keempat ya, tahun 2004 ya. Jadi cetakan pertamanya itu tahun 83 ya. Ini bukunya lumayan tebal, berapa halaman ini? 365 halaman ya. Nah, saya akan cerita kenapa saya beli buku ini ya. Jadi sekitar 20 tahun yang lalu ya, saya sudah baca buku ini ya. Nah, tentunya bukan buku ini, karena ini baru saya beli ya. Nah, abah saya itu punya buku ini, tapi bukan seperti ini ya, fotokopian ya. Jadi kalau ini 365 halaman ya, kemudian bukunya bolak-balik, itu difotokopi sama bapak saya ya, sama abah, itu memanjang ya, jadi tebalnya tetap seperti ini karena dia bolak-balik ya. Nah, itu sering ditaruh abah itu di atas meja ya. Jadi saya ikut baca juga ya sampai khatam ya. Nah, kenapa saya tertarik dengan buku ini pada saya waktu itu masih kecil ya? Karena ini buku kisah tentang para wali Allah ya. Kisah tentang para wali Allah ya. Yang namanya kisah kan anak-anak tentunya senang juga ya, seperti kisah Nabi dan Rasul gitu ya. Apalagi kisahnya menarik ya, kisah para wali ya. Nah, di sini ada berapa ya yang disebutkan? Ada 38 ya. Nah, ada 38 tokoh yang disebutkan di sini. Yang pertama dari
Hasan ya, Malik bin Dinar, sampai Asyibli ya. Nah, Al-Khalid juga ada di sini ya. Nanti mudah-mudahan bisa kita review ya satu persatu ya. Nah, memang dari dulu keluarga saya itu memang sudah kental dengan dunia tasawuf ya. Kenapa? Karena abah itu dulu kuliahnya ya, itu di Fakultas Usuluddin ya, sehingga buku-buku tauhid, buku-buku tasawuf itu sering ada di atas meja ya, dan anak-anaknya sering juga ikut baca-baca gitu ya. Jadi kalau buku-buku tauhid, buku-buku tasawuf itu sejak kecil itu sudah jadi makanan sama anak-anak abah ya, termasuk buku ini ya, buku warisan para aulia. Dan memang sangat enak dibaca dan menarik ya, kisah-kisahnya menarik ya. Dan buku ini walaupun buku lama ya, cetakan pertamanya saja tahun 83 ya, yang edisi terjemahan ini ya, terjemahan ya, itu tahun 83. Nah itu sudah penulisannya sudah ada footnote-nya ya, sudah ada footnote-nya. Dan seingat saya juga di dalam cerita-ceritanya itu ada yang namanya anekdot ya. Anekdot itu ada cerita-cerita lucunya ya, cerita-cerita lucunya ada ya. Jadi sangat menyenangkan membaca buku ini ya. Nah walaupun sejak kecil ya saya sudah terbiasa dengan dunia tauhid, dunia tasawuf ya, bacaan-bacaan saya ya, namun jalan yang saya tempuh sekarang ini adalah di bidang hukum ya, khususnya hukum Islam ya, karena saya kuliahnya di Fakultas Syariah ya, jurusan Akhwalus Syakhsiyah ya, kemudian meneruskan filsafat hukum Islam ya. Walaupun demikian tetap karena sejak kecil suka dengan tasawuf, suka dengan tauhid ya, nah itu tidak bisa lepas ya, tetap menjadi kegemaran membaca buku-buku tauhid maupun tasawuf ya, selain buku-buku tentang hukum Islam ya yang sedang saya geluti sekarang ini ya. Dan memang ya tasawuf ini penting ya, bahkan Buya Hamka punya buku yang namanya tasawuf modern ya. Maksudnya meskipun seseorang itu bekerja ya, setiap hari bekerja ya, giat bekerja untuk mencari nafkah gitu ya, baik dia berdasi ya, dia pakai jas gitu kan, keren, pakai mobil gitu ya, punya rumah mewah yang besar gitu ya, tetapi dia harus mempunyai sifat-sifat sufi gitu ya. Nah, sufi itu orang yang menjalani dunia tasawuf ya. Nah, maksudnya walaupun dia itu terlihat wah seperti itu ya penampilannya, tetapi sebenarnya dia itu tetap qanaah gitu ya, ikhlas gitu ya, ridho gitu ya. Semua itulah yang dipelajari di dalam dunia tasawuf ya. Jadi di zaman modern pun tetap bisa bertasawuf gitu ya. Nah, jangan dipahami tasawuf itu zuhud gitu ya, artinya meninggalkan urusan dunia. Tidak seperti itu. Silahkan dicari urusan dunia, karena itu juga perlu untuk beribadah gitu ya. Walaupun tidak semata-mata untuk mengejar dunia, jadi ibadahnya juga diperhatikan ya. Karena itulah Buya Hamka membuat buku yang berjudul Tasawuf Modern. Jadi di dalam dunia modern pun tasawuf masih bisa, masih relevan untuk dipakai gitu ya, untuk mengimbangi ya urusan dunia tersebut ya. Jadi dengan adanya tasawuf itu hati kita bisa merasa tenang gitu kan, karena sesuatu hal yang kita lakukan di luar sana gitu ya, aktivitas kita sehari-hari ada yang tidak baik menurut kita gitu ya, atau tidak nyaman kita rasakan ya, kita kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Itulah intinya tasawuf ya. Tasawuf itu masalah hati ya.
bagaimana cara membuat hati kita itu tenang gitu ya, ikhlas dan ridho dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, salah satunya ya dengan membaca kisah-kisah para wali gitu ya, untuk memotivasi kita untuk bisa mengikuti jalan-jalan mereka walaupun di dunia modern gitu ya. Nah, ini mudah-mudahan nanti dapat saya review satu persatu ya, tokoh-tokohnya di dalam dunia tasawuf ya, dalam dunia sufi gitu ya. Nah, mudah-mudahan bermanfaat nantinya bagi sahabat-sahabat sekalian. Nah, demikian review singkat sementara ya, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.